Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Kang Haji Ahmad Irfan Alawi, beserta Sekretaris Dewan Suro Bapak Kiai Jalaluddin. Yang kami hormati Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Kang Bro Otang Tarlian. Yang kami hormati rekan-rekan media, baik media cetak maupun media elektronik. Terima kasih atas kehadiran semuanya dalam press conference DPC PKB Kabupaten Pangandaran berkenaan dengan pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Pangandaran tahun 2024. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan rapat internal berkenaan dengan persiapan pemilu kada Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Ada beberapa hal yang dihasilkan dari rapat yang sudah kami laksanakan, dan tentu hasil ini menjadi bagian dari pedoman kami DPC PKB Kabupaten Pangandaran dalam mengelola dan mempersiapkan pemilu kada Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Selanjutnya, lebih rinci secara teknis nanti akan disampaikan oleh Ketua Despilkada yang bertugas secara khusus mempersiapkan pemilu kada Kabupaten Pangandaran di Partai Kebangkitan Bangsa. Dan tentu kami persilakan kepada Kang Jalaluddin selaku Ketua Despilkada DPC PKB Kabupaten Pangandaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Suro DPC PKB, yang saya hormati Ketua Panfit DPC PKB dan Pak Sekretaris, teman-teman mas media yang hadir yang saya hormati. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa hari ini kita launching pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Pangandaran tahun 2024 melalui surat keputusan DPC PKB nomor 127 dibentuk Despilkada dengan ketua saya sendiri Jalaluddin, kemudian sekretaris Pak Herita Wasmana terkait rekrutmen calon kepala daerah beserta tahapan-tahapan yang akan dilalui. Melalui keputusan musyawarah DPC, kita akan melaksanakan pendaftaran, pembukaan dilaksanakan hari ini dan akan dilaksanakan sampai tanggal 4 Mei 2024. Tentunya jadi waktu pendaftaran yang kita buka itu mulai tanggal 25 hari ini dan akan ditutup pada tanggal 4 Mei 2024 dengan insya Allah pada setiap hari jam kerja
kita akan standby di tempat ini untuk menerima dan menerima pengambilan formulir dan menerima pengembalian. Tentunya pengembalian sesuai dengan nanti kesediaan yang mengambil formulir, kita akan sediakan sesuai dengan keinginan yang mengembalikan. Waktunya tentatif, tentunya nanti ada berita informasi lanjutan kepada teman-teman setelah nanti mengambil formulir, kemudian kesediaan mengembalikannya dengan cara apa, bagaimana dan hari apa. Insya Allah nanti ada susulan informasi sesuai dengan kesediaan para bakal calon yang akan mendaftar di PKB. Harapan kami pendaftaran ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kader PKB, bagi tokoh Nahdlatul Ulama, kami sangat harapkan, juga bagi masyarakat Pangandaran yang memang berkesempatan untuk ikut berkompetisi dalam pelaksanaan pilkada. Kami sifatnya terbuka, dan nanti siapa yang akan kemudian direkomendasi oleh DPP PKB tentunya sesuai dengan usulan yang kami sampaikan kepada DPP melalui tahapan penjaringan ini, dan insya Allah nanti diusulkan ke DPP melalui DPW, dan insya Allah sesuai dengan kriteria yang ada di PKB, baik itu kader maupun non kader, insya Allah pada akhirnya kita akan menjaring pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan saja melalui wadah Partai Kebangkitan Bangsa ini lahir pimpinan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran dengan sesuai dengan yang kita harapkan, dan bisa membangun Pangandaran ke arah yang lebih bagus, yang lebih baik, dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan masyarakat. Itu saya kira secara teknis. Nanti kalau teman-teman ada hal-hal lain, di sini ada Pak Ketua Dewan Suro, ada Pak Ketua Tanfid. Saya diamanati untuk secara administrasi melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang ada di PKB. Setelah pendaftaran ditutup, insya Allah nanti kita ada seleksi administrasi dan ada uji kelayakan untuk siapa yang pada akhirnya mudah-mudahan oleh DPP PKB direkomendasi untuk menjadi calon, dan insya Allah kita akan mencari yang terbaik untuk kans memenangkan pilkada, yang terbaik untuk memajukan Kabupaten Pangandaran ke depan. Itu saya kira teman-teman yang bisa saya sampaikan secara teknis administrasi dalam pelaksanaan launching pendaftaran ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Mas Media. Kita sangat terbatas pada hari ini, dan insya Allah pada tahapan nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh para peserta yang daftar di sini. Sekali lagi seremoninya akan kita informasikan kepada rekan-rekan Mas Media agar teman-teman bisa juga membantu kami dalam mensosialisasikan untuk persiapan pilkada di Kabupaten Pangandaran. Kenapa pentingnya ingin disosialisasikan? Mudah-mudahan responsif masyarakat diawali sejak para tokoh ini mendaftar ke partai, agar seleksi dalam pemilu ini betul-betul seleksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kita harapkan muncul pemimpin yang seperti itu, yang tidak hanya kemudian terkooptasi oleh satu kekuatan, tapi mudah-mudahan betul-betul lahir atas keinginan dan respon dari masyarakat. Tentunya pendaftaran ini sangat penting. Setiap partai mudah-mudahan juga direspon oleh masyarakat dengan melalui mekanisme yang ada di setiap partai. Dan kami di Partai Kebangkitan Bangsa tentunya sudah berulang-ulang mengikuti perhelatan pilkada, dan mudah-mudahan pada pilkada ini PKB mendorong calon yang bisa memenangkan di pilkada 2024 nanti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Sikap partai yang diambil, apakah kita di dalam atau di luar pemerintahan, itu teknis
sebagai teman kita bisa saling memberikan masukan, bisa saling memberi koreksi untuk penyempurnaan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak selamanya misalkan kita hari ini disebut oposisi, besok apakah kita pasti oposisi? Kalau kalah mungkin iya, kalau menang kan kita ingin menang. Jadi kalau menang tidak mungkin jadi oposisi kan? Berarti kuncinya menang ya? Ya kuncinya menang, itu pertama. Yang kedua, bahwa proses akan dilakukan internal sudah pasti, dan di pilkada yang paling bertanggung jawab. Dan untuk mendapatkan calon yang lebih qualified, kita ingin nanti juga melibatkan masyarakat dengan uji publik. Katakanlah tiga tadi yang sudah diputuskan hasil penjaringan, dari yang tiga ini kita akan tawarkan ke masyarakat, sampaikan ke masyarakat. Survei ya, Pak. Kalau di antara tiga ini, mohon maaf ya, karena kita ingin yang qualified, yang bersih, yang mampu membawa Pangandaran ke depan. Misalkan di antara tiga ini, teman-teman ada yang punya data, wah, yang ini bermasalah kan, ini. Maka itu akan menjadi pertimbangan pula bagi kami, sehingga calon itu betul-betul mudah-mudahan dihasilkan calon yang bersih, calon yang punya visi ke depan yang lebih baik. Tadi persoalan koalisi sampai hari ini belum ada, PKB belum berkoalisi dengan partai manapun. Hanya penjajakan kali, ada yang intensif, ada yang masih malu-malu gitu kan. Belum ada sinyal kuatnya. Tadi ya sinyal kan tergantung tawarannya seperti kumaha, kaidah betul atau enggak gitu kan. Tapi pada intinya siapapun yang datang ke PKB, maka judulnya DPP itu mengundang seluruh warga, seluruh orang yang berkeinginan untuk membangun Pangandaran yang lebih baik, maka dipersilahkan datang ke PKB. Tidak partai manapun, kader partai manapun, karena pada akhirnya kan akan bersama-sama gitu kan, untuk Pangandaran yang lebih baik ke depan. Itu barangkali, atau Tadi mengulas Pak, katanya tadi kalau misalkan pengen nyalon atau daftar di PKB itu harus jadi kader berarti ya? ya itu kan nanti berdasarkan penjaringan. Tadi Pak Jalal menyebutkan ada komitmen bagaimana kita menghidupkan politik di Pangandaran yang lebih baik. Tentunya kan itu harus berhubungan dengan partai. Komitmen yang terbesarnya adalah bagaimana membangun masyarakat Pangandaran ke depan. Satu hal, karena pada akhirnya calon bupati yang terpilih atau yang direkomendir oleh kita, juga mereka membawa pesan-pesan perjuangan partai yang harus mereka wujudkan, kita wujudkan bersama-sama ketika mereka memenangkan pilkada. Jadi maknanya melakukan komitmen dengan partai itu. Karena kan mohon maaf, terkadang orang direkomendir dari PKB, KTA-nya KTA PKB. Misalkan tiba-tiba setelah jadi dia mundur dari partai, emang kita bisa apa? Gak ada partai yang bisa memberhentikan karena mereka mundur dari partai, gak ada. Makanya bukan hanya itu, tapi komitmen itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis, tapi yang paling jelas itu kan melihat integritas dia seperti apa, layakkah dipercaya atau tidak gitu kan. Mas, selama ini yang jadi evaluasi apa sih dari PKB sendiri? Ini kan kemarin sempat mengusung dari Tim Aman ya, dan sekarang ini yang jadi evaluasi berkaca dari kemarin itu apa sebenarnya? Ya, Dari catatan PKB sendiri. yang paling mendasarkan jangan sampai kita kalah berulang-ulang kan. Tapi kalaupun ketika kalah, kenapa kemarin kita mengambil jarak gitu kan, katakanlah mengambil jarak atau teman-teman mengatakan oposisi, ya karena kita tetap ingin menjadi penyeimbang di Kabupaten Pangandaran. Jangan sampai suara yang kalah ini tenggelam begitu saja, karena di yang kalah pun tentunya ada aspirasi-aspirasi yang baik, ada usulan-usulan yang baik bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran ke depan. Tidak mungkin kita meninggalkan konstituen kita, tidak mungkin kita meninggalkan
pendukung kita, maka suara mereka harus tetap kita perjuangkan. Ya salah satunya ketika kita tidak berada di pemerintahan, ya kita menyampaikan itu dengan cara sebagai oposisi. Jadi besok kita belum tahu besok itu kita mau jadi oposisi atau tidak. Kalau kita jadi pemenang ya tidak mungkin jadi oposisi. Tapi kalau kita ya mudah-mudahan jangan lagi kalah gitu kan. Harus menang ya Pak? Harus menang. Mudah-mudahan tidak lagi kalah. Jadi kita melakukan penjajakan Pak Ketua dengan PAN, dengan PKS, dengan partai yang ada di parlemen khususnya kita lakukan hari ini. Ada kabar katanya dengan penguasa hari ini ya untuk melakukan yang lebih baik ya kita tidak boleh kan menutup mata, menutup ini dari siapapun yang punya keinginan baik, dan kita tidak ingin pula kemudian kita menjadi partai yang menelurkan prasangka belum apa-apa sudah ada prasangka wah ini mah jangan, ini mah buruk, kita enggak. Kita percaya dengan niat baik, dan niat baik itu harus dilakukan nanti dalam komitmennya seperti apa mereka begitu. Sokongan mengusung calon bupati atau calon wakil bupati Kabupaten Pangandaran. Ini saya urusan ketua Serkuta Tanfid. Lagi? Satu-satu aja ya? Satu-satu. Baik. Tentunya PKB membuka pendaftaran ini juga belum cukup. Karena kita tahu bahwa PKB kita mempunyai visi belum cukup untuk menghantarkan pasangan calon. Maka kita membuka peluang. Sebenarnya kita membuka peluang dengan semua partai. Kalau tadi pertanyaannya sudah ada, kita lobby-lobby dijalankan. Ini baru permulaan, nanti berlabuhnya kemana, itu juga situasional, kondisional, lalu pemetaannya juga kita harus dimatangkan. Itu mungkin jawabannya. Lagi? Kok yang diinginkan PKB seperti apa? Sosok figur yang diinginkan. Tentunya PKB menginginkan sosok figur yang memahami tentang kondisi Pangandaran hari ini untuk melangkah ke depan. Kita tahu bahwa beban Pangandaran ini tidak mudah. Ada pondasi yang sudah diletakkan, tetapi pondasi ini juga tidak cukup kalau hanya kita berpikir euforia kontestasinya. Maka inilah tujuan PKB, membuka ruang untuk masyarakat luas. Siapa saja yang punya keinginan untuk maju, maka PKB siap menjadi kendaraan. Tentu nanti akan kita sesuaikan dengan harapan kita. Tidak serta-merta orang mencalonkan, mendaftarkan diri ke PKB lalu dia bisa lolos. Karena memang ada banyak hal nanti yang akan kita lakukan, banyak hal fit and proper test-nya juga kita akan lakukan. Tidak hanya popularitas, tidak hanya elektabilitas yang mendorong terhadap kontestasi, tetapi juga kualitas juga harus dipertimbangkan gitu. Jadi intinya saya menginginkan muncul sosok-sosok yang memahami tentang Pangandaran hari ini, ke depan harus apa dan bagaimana. Pak, kalau untuk dari partai PKB itu sendiri barangkali sudah punya untuk yang calon dari partai PKB itu sendiri? Dari kader sendiri, rekom dari DPW atau DPP untuk kader, para kader ada saat ini ada nggak, ke siapa? Tentu kalau kader itu tidak datang dari atas, tidak ditunjuk dari atas, tetapi kita mengusulkan. Ada banyak, kita punya stok. Ada Kang Ahmad Irfan Alawi sebagai Ketua Dewan Syuro, Kang Jalal sebagai Sekretaris, Kang Cep Najmudin, bahkan saya, bahkan yang lain. Jadi kalau di PKB, kalau internal ini kan sudah menjadi domain partai. Artinya seleksi penerimaannya itu nanti ada di partai. Nggak perlu internal partai mendaftar secara resmi seperti orang non kader partai mendaftar ke PKB. Nah, itu maksudnya dari partai PKB sendiri barangkali sudah ada siap untuk ikut dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Pangandaran. Secara partai siap nggak siap harus siap.
berarti sudah ada orang partai. Belum. Kalau udah ada ya ngapain kita buka pendaftaran? Ya, mungkin barangkali bisa aja. Kalau yang komunikasi, yang menginginkan dan mencari informasi kapan PKB akan membuka pendaftaran, insya Allah, alhamdulillah sudah ada berkomunikasi. Tinggal kita menunggu apakah keseriusan beliau ini akan betul-betul akan mendaftar ke PKB atau tidak. Nanti saya sudah serahkan ke Des Pilkada, nanti dijawab oleh Kang Jalaluddin. Ada pertanyaan buat saya lagi? Pak, apa? Ya harus ada target dong. Ya. Targetnya pasti menang. Alasannya kenapa kita membuka untuk umum? Kita memanggil masyarakat Pangandaran, dan salah satunya adalah representasi partai ini adalah partai terbuka, begitu. Jadi tidak hanya kader saja yang berkesempatan untuk mencalonkan diri, non kader bahkan partai lain pun kader partai lain kalau berkeinginan dari PKB tidak terima. Tentunya ada hal-hal dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pak, selama ini kan berada di luar pemerintahan, Pak, terutama salah satu dengan Partai PDI. Apakah ada sinyal untuk berkoalisi tahun ini, Pak? Sinyal ada, Sinyal ada ya. kencang lumayan gitu kan. Ya kita jajaki saja lah gitu. Nah, tapi ada ya, Pak? Sinyal udah baik ya, Pak? Ada baik, nggak tahu dari Telkomsel, nggak tahu dari apa, yang penting sinyal ada. Pertanyaan, setelah ada yang dapat pendaftaran ditutup, ya kita mekanismenya sesuai dengan petunjuk DPP DPW. Di PKB itu ada seleksi administrasi, ada fit on proper test, juga kita melibatkan petunjuk dari orang tua kita. Nahdlatul Ulama biasanya terlibat di situ, sehingga nanti sesuai dengan hasil analisa seluruh yang daftar, kita akan usulkan beberapa nama ke atas, dan finalisasinya ada di DPP tentunya. DPP meminta input kepada kita setelah kita menyeleksi calon-calon yang daftar di sini. Ada mahar nggak sih, Pak? Bukan mahar, tapi komitmen. Oh, ada komitmen. Ada komitmen. Komitmennya apa, Pak? Komitmennya apa, Pak? Komitmennya apa? Ya komitmennya ada yang jangka pendek, jangka panjang tentunya. Tadi kalau pertanyaannya PKB target menang nggak? Iya. Kalau target menang harus siap segala-galanya kan? Begitu. Enggak, tapi secara pendaftaran gratis ya, Pak ya? Pendaftaran gratis. Super gratis. Iya, super. Tapi kalau hajat ya pasti ada modal lah. Oh iya, Seperti itu. relatif itu ya, Pak ya? Relatif. Boleh. Boleh.